anak buah Rizik Syihab, mengatakan bahwa Ponpes Al Zaitun harus dibubarkan dan Panji Gumilang harus ditangkap karena melakukan penodaan agama. Lalu bagaimana dengan penodaan agama yang dilakukan oleh Rizik Syihab? Lalu Abdul Somad yang mengatakan disalib ada jadi kafir. Sebetulnya di sini yang harus dibubarkan adalah Ormas FPI dan teman-teman pengasuh khilafah. Karena sudah jelas-jelas mereka adalah pengkhianat bangsa Indonesia. Mereka ingin mengganti Pancasila dengan khilafah. Novel Bamukmin mempermasalahkan Panji Gumilang memuji-muji komunis Cina. Apa yang salah dari memuji-muji Cina? Cina memang harus dibangga-banggakan. Kenapa? Karena Cina sudah menjadi negara maju. Dan Cina sudah menjadi negara nomor 1 di dunia. Lagi pula banyak sekali orang Cina di Indonesia adalah pembayar pajak yang taat, bahkan berkontribusi dan membantu pembangunan di Indonesia. Sedangkan pengasong-pengasong khilafah seperti Novel Bamukmin, Bahar Smith, dan Rizik Syihab, mereka diragukan membayar pajak karena mereka percaya Indonesia adalah negara tauhid dan pasti mereka tidak ada jasanya bagi Indonesia. Mana yang lebih bagus? Panji Gumilang yang mengajarkan mazhab Soekarno atau Rizik Syihab yang mengatakan Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat? Apakah kalian setuju bahwa Rizik Syihab dan penceramah-penceramah lainnya seperti Abdul Somad lebih pantas dikenai pasal penodaan agama dibanding dengan Panji Gumilang? Abdul Somad sudah jelas-jelas menghina agama lain dengan mengatakan disalib ada jin kafir. Akan tetapi Abdul Somad dilindungi oleh Ormas MUI dan Abdul Somad seharusnya pantas untuk dikenakan pasal penistaan agama. Seperti yang kita ketahui, Panji Gumilang mengatakan MUI hanyalah ormas dan Ormas MUI merupakan sarang teroris. Panji Gumilang bahkan menantang MUI untuk menyangkal perkataan itu. Karena sudah terbukti banyak sekali anggota daripada Ormas MUI yang ditangkap oleh Densus karena masalah teroris. Saya komunis. Saya komunis. Anak-anakku sekarang Cina. Umur kemajuannya 24 tahun. Katakan 25 tahun. Diukur dari tahun 98. 98, Indonesia sudah naik, hampir bersamaan dengan Cina, dipotong, hancur lagi, nol lagi. Cina naik terus. Menjadi raksasa dalam segala hal. Apa raksasanya? Raksasa yang nyuka mering. Raksasa pendatang baru itu mesti kuat kan? Daripada raksasa tua. Apa raksasa tua? Kaum kapitalis Eropa itu hidup ratusan tahun kaya. Kapitalis Amerika ratusan tahun kaya. Dan tua. Letih. Disalib oleh komunis yang berpaham jangan pilih kucing untuk menangkap tikus. Yang penting bisa nangkap tikus. Itu filsafat daripada Deng Xiaoping. Kalau mau tangkap tikus, jangan pilih kucing. Yang penting kucing. Jangan pilih warnanya. Mungkin yang dimaksudkan itu, kucingnya itu komunis, mau nangkap, warnanya itu apa saja. Mau warna Amerika boleh, mau warna Arab boleh, mau warna Eropa boleh, mau warna Indonesia boleh. Tapi jangan pura-pura jadi tikus yang menyayangi, jadi kucing yang menyayangi tikus. Seperti halnya yang dibuat oleh kaum imperialis kapitalis. Seperti menyayangi rakyat terjajah, tapi dia mencengkeram. Bahasa Cinanya itu, entah ngerti, entah enggak orang Cina ya. Saya berbahasa Cina. Mau kuk selaut se. Jadi ada video viral yang seolah mengatakan klipnya itu Chef mengatakan saya komunis gitu ya. Jadi sehingga kemudian dianggap bahwa Chef Panji Gumilang itu komunis. Jadi konteksnya sebenarnya apa Chef? Itu konteksnya adalah tatkala saya mendapat tamu. Tamu itu seorang direktur utama produk yang saya import dari Cina. Kapal. Untuk kapal, bukan kapal. Untuk kapal. Saya pun agak kaget.
kok muda sekali nih direktur utama. Kok kami bilang kok maco gitu. Dan itu saya terangkan untuk anak-anak yang sedang dibekali untuk menyelesaikan kelas tertinggi. Saya ceritakan sana sini nama dan sebagainya. Kemudian karena saya sedang meneliti mengapa Cina kok bisa cepat maju. Satu di antaranya kemarin itu input bagi saya. Nanya, saya orang yang menganjurkan pada semua yang ada di sini, jangan pernah nanya agama orang. Sama halnya dengan gajimu berapa, tidak boleh ditanya. Tapi demi penelitian, saya agak melanggar, tapi minta izin sudah. Agamamu apa? Saya tidak mau cepat dijawab. Saya menjawab, apakah lagi? Apakah Anda Buddha? Bukan. Apakah Anda Konghucu? Bukan. Apakah Anda Kristen? Bukan. Apakah Anda Hindu? Bukan. Terus apa? Saya komunis. Nah, itulah kekaguman saya kepada orang itu. Dan saya komunis, terus kita ceritakan pada anak-anak. Itu sebuah keberhasilan Cina mendidik. Dasar negaranya disampaikan. Ya, dipotong itu ya, penggalan pas ngomong itu ya. Bisa begitu. Sebetulnya jadi Syekh itu sedang mengulangi omongan si James ini. Jadi perkembangan terbarunya kan Syekh juga kemudian menggugat balik ya. Pencemaran nama baik. Bukan termasuk menggugat, mengingatkan saja. Tapi ini melaporkan ke polisi apa enggak nih statusnya? Bukan, kepada pengadilan. Oh, pengadilan. Nanti kan itu pun bukan pidana kok, perdata saja. Dan yang saya gugat kerugian saya nggak ada rugi materinya, cuma Rp1 yang saya gugat. Yang bukan materi itulah yang saya kasih nilai nolnya entah berapa itu. Kata orang 1 triliun, saya tulis 1 triliun. Ya. Kalau kerugian materi yang kami buat hanya Rp1, dibelikan es bonbon juga nggak dapat. Tapi kan imateri. Dan itu nggak banyak yang saya tuntut, ya karena mengatakan komunis. Ya. Padahal tidak meneliti. Soal sesat ini kan kalau tadi saya katakan dicari di internet itu sudah seringkali diidentikan. Dan yang menyesat-nyesatkan itu kan memang dari lembaga ulama ya. Sebenarnya hubungannya Syekh Panji dengan lembaga ulama kayak Majelis Ulama Indonesia atau daerah tuh selama ini seperti apa sih? Sesungguhnya nggak bisa ditanya seperti apa, wajar-wajar saja. Ketemu gitu rutin apa gimana? Enggak. Enggak, kalau kita ketemu rutin ngurus pendidikan bagaimana? Jadi kalau seperti yang ditanyakan, hubungannya seperti apa? Ya terkadang ada hubungan, terkadang tidak ada hubungan. Nengok situasinya dan kondisinya. Kalau kondisi seperti menguasai lembaga yang sama-sama LSM-nya, kemudian tampil sebagai penentu LSM yang lain, nah itulah kita tidak mau hubungan yang begitu. Karena tidak ada kesetaraan. Sedih nggak dibilang sesat? Siapa yang bilang? Kalau Allah yang mengatakan saya sedih, saya bertaubat. Saya tidak pernah mengandalkan kepada hukum manusia. Tapi saya mengadu pada Allah. Apapun yang terjadi. Sehingga Allah akan menurunkan ilmu yang tidak diturunkan pada yang lain. Itulah ketuhanan yang Maha Esa. Nggak sama Ihsan Tanjung, Ken yang semua menyoal. Itu saya tidak kenal. Saya ini orang kampung, tinggal di sini, nggak kemana-mana. Mendidik. Nah, untuk apa berkenalan dengan orang yang susah dikenal? Tapi ya, dari Arab pendanaan tidak ada. Dari asing di luar Indonesia? Tidak ada. Ada. Di negara lain. Mana ada negara lain memikirkan kita? Kita itu hutang ke negara lain kok. Serta-merta menjadi satu gedung. Membangun gedung yang namanya Abu Bakar As-Siddiq itu 5 tahun baru menyelesaikan pondasi. Nah, setelah pondasi jadi, orang mungkin yakin, ya saya sumbang, ya saya sumbang.
Jadi nggak seperti hari ini menehot sudah jadi. Dari mana? Maka pertanyaan dari mana kok bisa begini? Sepeda saja tidak bisa lewat. Saya dari ujung jalan sana ke tempat sini jalan kaki 4,25 kilo. Hari-hari gitu. Baru saya membuat jalan. Sebelum itu diskusi dengan Bupati. Pak Bupati, saya mau membuat pendidikan. Saya minta tanah, fatwa tanah. Apa? Pendidikan apa? Pesantren. Lah kok jauh begitu? Siapa nanti yang datang? Pak Bupati, jangan ngurus siapa yang akan datang. Saya minta fatwa tanah. Boleh tidak saya menggunakan tanah rakyat di sini yang jumlahnya tidak kecil? Berapa? Coba dikasih berapa? Dibuatlah fatwa tanah bisa menggunakan lahan sekitar Gantar dan Horgelis sebanyak 2.000 hektar. Itu fatwanya. Maka kami bergerak untuk mendapatkan sehektar 2 hektar itu bukan 1 menit 2 menit, lama berunding dulu dengan rakyat. Mereka bertanya untuk apa? Untuk pendidikan. Nggak yakin mereka. Tapi begitu mulai dibangun baru yakin. Dan mau membangun ini kami diskusi dengan Pemda. Dihadiri DPR, dihadiri Bupati, dihadiri dinas-dinas. Begitu kita membangun, wah ini harus minta izin. Gitu. Ya, izin IMB, keluar IMB. Sampai masjid yang di tengah hutan ini, jauh dari mana-mana, sudah ada IMB-nya. Saya tidak ingin nanti tidak ada IMB ditutup. Seperti tempat-tempat ibadah yang lain kan banyak ditutup. Saya tidak ingin begitu. Hanya selama ini katanya dari luar lah, dari mana. Saya itu paling pertama menjawab. Apakah ini dari Arab? Pada tahun 99. Indonesia kaya. Tidak bakalan ada orang Arab yang mengasihi di sini. Sebab ada syarat. Kalau Arab memberikan harus ada nama gedung Saudi. Saya Indonesia. Adapun Abu Bakar, Umar itu bukan Arab. Itu khalifah pengganti Rasul. Setelah itu selesai 4, masukkan itu Pak Harto. Mengapa Pak Harto duluan? Karena yang memberikan persetujuan Pak Harto dulu. Mengapa Soekarno belum? Karena baru didelegasikan ke Pak Hendro Priyono. Masih ada itu tanda bukti peletakan batu pertama. Ini kan udah sejak tahun 1, kan pengajaran 1 Juli 99 ya. Meskipun diresmikan oleh Pak Habibie 27 Agustus, tapi prosesnya udah panjang dan pesantren itu selalu dalam pengawasan quote unquote dari Kementerian Agama ya, lewat ininya, lewat jajarannya sampai ke level kabupaten. Berarti selama ini kan mereka tahu bahwa semuanya berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Akreditasi pembelajaran atau sekolah atau madrasah yang dijalankan Az-Zaitun dari tingkat dasar sampai kelas 12 tingkat menengah atas itu A unggul. A unggul. Tadi saya udah lihat. Nah, kalau A unggul apalagi A super atau bagaimana gitu. Kita buat. Yeah. Nah, kalau sudah A unggul masih katakan macam-macam itu kan tidak percaya dengan ungkapannya sendiri. Padahal itu Badan Akreditasi Nasional Indonesia yang ngasih ya. Mestinya kan merujuk ke situ saja selesai. Kalau kita berteriak saja mungkin didengar, tapi belum tentu dilakukan. Maka harus masuk pada sistem. Itulah sistem pendidikan. Dari pendidikan ini kita bisa menginternalisasikan sebuah ide, sebuah gagasan. Yang gagasan itu menuju kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dan beradab itu harus ditempuh melalui pendidikan yang berbudaya toleransi dan berbudaya perdamaian. Dan itu tidak bisa di sekolah. Mesti di dalam kehidupan kampus yang 24 jam hidup di situ. Dikenalkan apa itu budaya toleransi,
dikenalkan itu apa? Budaya perdamaian. Dalam arti berdikari, kata Bung Karno. Lah kan begitu kan asik. Nah, kalau ini disebarluaskan untuk seluruh Indonesia, 5 tahun, Indonesia berubah. Saya yakin, karena saya sudah meneliti 25 tahun. Sekali lagi, 5 tahun, selesai. Bukan selesai mendidik. Ya. Apa yang kita cita-citakan toleran itu bisa keluar. Yang cita-citakan perdamaian itu bisa terjadi. Bagaimana tanggapan terhadap tudingan anti NKRI? Sebenarnya aku udah ngeliat sendiri, ya kan? Tapi kalau Cil, kalau mau tanya juga, kalau mau jawab juga silakan. Ya, ini kan sudah dijawab. Udah lihat. Sudah dijawab, sudah tertulis dan tidak tertulis. Juga yang viral sebenarnya aku agak gimana ya nanya. Nggak apa-apa ya, silakan. Katanya di sini ada sinagog, bahkan ada media yang pakai Google Earth nemuin bangunan biru putih ada sinagog. Berkembang ke soal pendanaan, pembiayaan sampai Pak Mahfud sendiri menggunakan data PPATK bilang ada 256 rekening yang transaksinya agak besar-besar, jadi dianggap suspicious. Kan baru kali ini ya, Syekh? Saya tidak sadar bahwa saya punya 256 ini. Saya ngitung-ngitung banyak amat ya gitu, mana saja. Mengapa? Karena rekening yang ada di Al-Zaitun itu yang megang bagian-bagian. Saya hanya dimintai tanda tangan kalau ada keharusan tanda tangan. Jadi saya itu nggak pernah megang rekening. Yang megang kepala sekolah. Kepala sekolah pun berbagai tingkat. Kemudian kalau ada kegiatan perusahaan processing padi di sana yang memegang rekening. Kemudian ikut tanda tangan untuk kontrol tidak korupsi. Begitu diucapkan 256, kita kerahkan, coba cari rekening apa saja itu. Mengapa? Karena saya tidak megang rekeningnya. Tapi tanda tangan harus ada. Yang membuat ya bagian yang akan mengeluarkan. Saya tanda tangan, mana ekspedisi dan sebagainya. Kita pesankan, ayo kita mengadakan remontada atau renaissance atau bangkit kembali atau menghidupkan kembali untuk kemajuan Indonesia. Mari semua bersama-sama, yang muda dan yang tidak muda, mari kita bangkit kembali untuk menghidupkan ilmu di Indonesia. Kita melihat sudah ada kesesatan, dugaan kesesatan dan dugaan penistaan agama yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Belum lama kemarin saya bacakan juga mungkin masih bisa, mungkin kalau bisa dibacakan, ada 17 poin. Karena kenapa ada 17 poin kesesatan ini yang bukan baru. Artinya hampir lebih dari 2 dekade, boleh dikatakan hampir seumur dengan Al-Zaitun ini ada 24 tahun ya kira-kira. Itu ada, kita menghimpun ada 16 kesesatan, bahkan ketika di catatan demokrasi di Piwan itu dari orang-orang ex atau wali santri daripada Al-Zaitun itu, wali santri itu membeberkan lagi poin-poin kesesatan agama yang dilaporkan, yang sudah menjadi pelaporan karena memang itu jelas penistaan agamanya itu. Kemudian, mengatakan kalam Allah itu sebagai kalam Nabi Muhammad SAW itu sangat fatal. Kemudian juga ada beberapa pluralisme, pencampur adukan paham agama, yaitu memasukkan ajaran Yahudi ke dalam nilai-nilai agama Islam, menggabungkan ajaran-ajaran agama Yahudi ke dalam agama Islam. Begitu juga ada cara beribadah juga mencampur adukan Yahudi dan antara Yahudi dengan agama Islam. Sangat berbahaya, yang di luar daripada konteks. Kalau Panji Gumilang punya pemahaman sesat, mungkin
dengan pemahaman pribadinya tidak menyebarluaskan atau tidak mengekspos memperlibatkan, itulah hak pribadinya mereka. Ataupun kalau mau bikin agama baru silahkan. Silahkan saja bikin agama baru, kita akan toleransi, kita akan menghormati agama baru itu tersebut. Tapi apa yang disampaikan, asal jangan tidak mencampur mengobok-obok agama Islam ini yang sangat meresahkan. Sehingga banyak korban yang kita melihat ini yang menjadi doktrin-doktrin yang sesat ini membawa ke masyarakat yang akan menimbulkan perpecahan di masyarakat, menimbulkan kegaduhan, keresahan yang sangat berbahaya. Dan itu kenapa harus ditangkap? Karena memang pasalnya pasal yang sudah berat, dugaan penistaan agama itu, dengan hukuman jerat paling maksimal 5 tahun dan undang-undang ITE loh. Karena semua apa yang diucapkan oleh Panji Gumilang ini semua terekspos, semuanya dipublikasi dengan jelas gitu. Artinya mereka ini mempertontonkan penistaan agamanya, mempertontonkan kesesatan dengan terang-terangan. Ini sangat berbahaya. Maka sedari itu, untuk menyelamatkan akidah umat Islam, untuk menjaga kondisivitas daripada negara Indonesia ini, untuk tidak saling berbenturan, untuk menghentikan demo, untuk diselesaikan agar Panji Gumilang ini ditangkap. Yang kenapa harus ditangkap? Satu, untuk tidak melarikan diri, karena 1.200 hektar itu sudah cukup, apalagi punya pelabuhan. Yang kedua adalah untuk tidak mengulangi perbuatan. Dari 17 poin ini yang sudah banyak kasus dikritisi, diinvestigasi oleh MUI, nggak ada perubahan. Ketiga adalah untuk jangan menghilangkan barang bukti. Kenapa? Karena Panji Gumilang sudah diduga menurut keterangan Leni Siregar daripada Wali Santi sudah menghilangkan barang bukti. Nah, kita juga melihat orang-orang yang terlibat nanti itu di belakang Panji Gumilang itu juga harus bisa diusut tuntas. Dan kenapa harus dibubarkan daripada Al-Zaitun? Karena untuk memutus mata rantai daripada pondok itu nanti bisa dikelola oleh negara. Mungkin dari Kemenak, kemudian juga diarahkan oleh MUI, dan pesantren-pesantren di Indonesia termasuk Habib Bahar sendiri sudah menyatakan siap menerima, dan saya juga siap mendidik gitu. Siap mendidik, dikembalikan ke Hito semula dengan aswajanya, baik silahkan mau diambil dari pondok pesantren NU, kemudian juga dari lembaga pendidikan Muhammadiyah, semuanya yang ada di Indonesia ini saya rasa siap untuk menampung dari pondok pesantren Al-Zaitun. Harus bisa negara ini menjunjung keadilan, jangan kalah. Jangan sampai negara ini kalah dengan Al-Zaitun, jangan sampai negara ini kalah dengan kesesatan penistaan agama. Karena kita sudah melihat negara ini boleh dikatakan penista-penista agama itu dipelihara. Kita melihat MUI ini mencoba untuk melakukan tindakan-tindakan mungkin yang boleh dikatakan preventif ya, pencegahan daripada untuk tidak sampai terjadi penutupan. Mungkin kalau penutupan ya memang akan terjadi pergolakan kedua belah pihak. Mungkin kalau Panji Gumilang ditangkap, kemudian juga Zaitun ini nggak dibubarkan, ada pihak lain yang minta dibubarkan, sementara juga ada pihak lain yang jangan sampai dibubarkan. Kita melihat, tetap kita harus melihat MUI ini harus bertindak tegas. Jangan pelin-pelan, setengah-setengah, karena kita boleh dikatakan mohon maaf gitu. MUI sudah bagus dari awal-awalnya, cuman terakhir-terakhir ini juga MUI ketika sudah mendapatkan tekanan, saya juga melihat mungkin ada tekanan terhadap MUI yang memang sifatnya pasif, bukan aktif. Hanya menyampaikan fatwa tapi tidak mengeksekusi. Karena kita melihat sangat kental, dan itu bukan rahasia lagi, memang KW9 ini sudah diduga kuat itu daripada perwujudan NII KW9 itu. Nah, ini harus ditelusuri karena memang Panji Gumilang nggak bisa dilepaskan daripada NII KW9 walaupun pernyataan ingin menghapus jejak daripada NII. Nah, kenapa Panji Gumilang harus ditangkap? Karena ketika ditangkap kemudian sampai di sidang ke pengadilan itu akan membongkar semua. Apa orang-orang ex NII, kemudian juga ada orang-orang daripada ex Wali Santri itu akan bersaksi, akan menelusuri kemana ini arah daripada Al-Zaitun dan kemana Al-Zaitun akan dibawa ke depan gitu. Memang Al-Zaitun sampai saat ini nggak ada terindikasi melakukan kekerasan, nggak ada alasan untuk nggak dibubarkan karena HTI juga nggak mengangkat senjata. HTI juga kemudian nggak ada indikasi terlibat dalam terorisme, aksi kekerasan, dibubarkan. Padahal itu baru dakwah gitu, dakwah, dan sampai saat ini HTI nggak ada fatwa-fatwa dari MUI ataupun ormas agama Islam yang lain sesat. Begitu juga FPI kenapa dibubarkan, bahkan Habib Riziknya di penjara. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan
Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan. Ganti dengan bulan sabit. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma bin Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar api neraka. Nanti membakar orang yang menggambarnya. Apakah ini adalah Tuhan, Ibu sekalian? Tidak, ini bukan Tuhan. Kalau dia punya tangan kayak manusia, tangannya 4. Kalau gitu kalau ada barangnya 8 gimana? Tambah lagi tangannya. Apakah ini adalah Tuhan, Ibu sekalian? Kalau ada yang bilang ini adalah Tuhan, tanya Tuhannya yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Dia ketawa terus dan dia sejahtera karena itu dia makan terus seluruhnya. Agama Kristen Tuhannya sudah mati di kayu salib. Ka'bah itu apa? Ka'bah patung, tembok. Kenapa kau berpihak kepada asing? Anjing, babi. Kenapa engkau tipu-tipu kau punya rakyat? Anjing, babi. Kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Anjing, babi. Kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu? Anjing, babi. Kenapa kau pakai sorban tapi engkau berdiri di pintu-pintu pejabat, di pintu-pintu pemerintah? Kamu kalau ketemu Jokowi, kamu buka celananya itu. Jangan-jangan head Jokowi itu. Kayaknya banci itu. Majelis Ulama itu nggak ada orang pinter. Semua bodoh-bodoh itu. Dari segi apa bodohnya? Loh, mereka itu tahu cuma mungkin ya hukum, terus itu administrasi dan lain-lain. Tapi kalau ilmu kehidupan itu nggak paham itu udah. Sumbernya atau dalang dibalik pelarangan pendirian rumah ibadah adalah MUI. MUI membuat surat yang mana melarang sebenarnya pendirian ibadah ini. Jumpa lagi dengan saya di channel Jonas Leong. Sebelum kita membahas tentang novel Bang Mukmin dan Panji Gumilang, terima kasih banyak buat kalian yang sudah like dan subscribe di channel Jonas Leong. Jika kalian setuju dengan perkataan Panji Gumilang yang mengatakan Ormas MUI adalah sarang teroris, ayo like video ini. Jumlah like menunjukkan dukungan kalian terhadap perkataan Panji Gumilang yang mengatakan Ormas MUI merupakan sarang teroris. Novel Bang Mukmin, anak buah Rizik Syihab, mengatakan bahwa Ponpes Al Zaitun harus dibubarkan dan Panji Gumilang harus ditangkap karena melakukan penodaan agama. Lalu bagaimana dengan penodaan agama yang dilakukan oleh Rizik Syihab? Lalu Abdul Somad yang mengatakan di salib ada jin kafir. Sebetulnya di sini yang harus dibubarkan adalah Ormas FPI dan teman-teman pengasuh khilafah. Karena sudah jelas mereka adalah pengkhianat bangsa Indonesia. Mereka ingin mengganti Pancasila dengan khilafah. Ormas terlarang seperti FPI dan HTI dan pengasuh-pengasuh khilafah itu pantas dijuluki sebagai PKI karena mereka ingin menggulingkan pemerintahan yang sah. Novel Bang Mukmin mempermasalahkan Panji Gumilang memuji-muji komunis Cina. Cina memang harus dibangga-banggakan. Kenapa? Karena Cina sudah menjadi negara maju. Dan Cina sudah menjadi negara nomor 1 di dunia. Lagi pula banyak sekali orang Cina di Indonesia adalah pembayar pajak yang taat. Bahkan berkontribusi dan membantu pembangunan di Indonesia. Sedangkan pengasuh-pengasuh khilafah seperti Novel Bang Mukmin, Bahar Smith, dan Rizik Syihab, mereka diragukan membayar pajak. Karena mereka percaya Indonesia adalah negara tauhid dan pasti mereka tidak ada jasanya bagi Indonesia. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh Novel Bang Mukmin yang mengatakan Panji Gumilang melakukan penodaan agama. Pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang diduga melakukan penodaan agama lantaran menyebarkan ajaran yang diduga menyeleweng. Begitu kata Novel Bang Mukmin. Lebih lanjut, pengasuh khilafah itu mengatakan Panji Gumilang pantas untuk dipanggil dan diperiksa atas dugaan penistaan agama. Ada beberapa poin dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang menurut pengasuh khilafah Novel Bang Mukmin. Yang pertama adalah mengatakan Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai kalam Nabi Muhammad. Lalu mencampurkan laki-laki dan perempuan dalam satu saf salat berjamaah.
mengajarkan tata cara azan yang tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad, seperti gerakan tangan dan menghadap ke arah jamaah, bukan kiblat. Begitu kata novel. Lebih lanjut, novel Pak Mukmin mengatakan Panji Gumilang mengajarkan nyanyian salam Yahudi dalam agama Islam, mengajarkan dan mendakwakan para khotib Jumat dilakukan oleh perempuan, mencampurkan antara non-muslim dengan muslim dalam saf berjemaah. Poin selanjutnya adalah penyimpangan kepada mazhab Soekarno. Padahal Soekarno bukan ahli fikih yang bisa diambil sebagai rujukan dan juga tidak pernah mengajarkan sebagaimana ajaran Panji Gumilang, sehingga Soekarno tentu terlepas dari diri Panji Gumilang. Mana yang lebih bagus? Panji Gumilang yang mengajarkan mazhab Soekarno atau Rizik Syihab yang mengatakan Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat? Selanjutnya, novel Pak Mukmin mengatakan Panji Gumilang mendakwakan keraguan-raguan kepada Al-Quran dengan mengatakan Nabi Adam sebagai manusia pertama adalah belum tentu benar seperti itu. Poin selanjutnya, didapatkan informasi dugaan bahwa di dalam Al-Zaitun terdapat ajaran dosa zina yang hilang jika setor uang kepada mereka. Lalu novel juga menuduh Panji Gumilang mengajarkan tidak usah jauh-jauh ke tanah suci Mekah dan Madinah untuk berhaji atau umroh karena Indonesia juga merupakan tanah yang suci. Poin selanjutnya adalah Panji Gumilang memuji-muji komunisme Cina. Apa yang salah dari memuji-muji Cina? Cina terbukti sudah menjadi negara maju dan sudah menjadi negara nomor 1 di dunia. Apa yang bisa dibandingkan dengan kemajuan Cina dan Arab? Tentu Cina jauh lebih unggul. Poin selanjutnya, novel Pak Mukmin menuduh Panji Gumilang melakukan pelecehan. Kesalahan terbesar yang dilakukan Panji Gumilang menurut novel Pak Mukmin adalah memfasilitasi perayaan Natal bersama, sedangkan fatwa yang dikeluarkan Komisi Fatwa MUI tanggal 7 Maret 1981 mengharamkan perayaan Natal bersama. Jadi menurut MUI atau Ormas MUI bahwa Natal atau perayaan Natal bersama itu diharamkan. Padahal di Arab sendiri, perayaan Natal diperbolehkan. Novel Pak Mukmin menuduh Panji Gumilang memiliki sikap angkuh dan tidak menyadari kesalahan, serta merendahkan Majelis Ulama Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Panji Gumilang mengatakan MUI hanyalah ormas, dan ormas MUI merupakan sarang teroris. Panji Gumilang bahkan menantang MUI untuk menyangkal perkataan itu, karena sudah terbukti banyak sekali anggota daripada ormas MUI yang ditangkap oleh Densus karena masalah teroris. Panji Gumilang juga mengatakan ormas MUI tidak mempunyai akhlak. Poin-poin yang dikatakan oleh novel Pak Mukmin, pengasuh khilafah anak buahnya Rizik Syihab, tentang dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Bagaimana opini kalian? Tuliskan opini kalian tentang poin-poin yang disampaikan oleh novel Pak Mukmin, pengasuh khilafah anak buah Rizik Syihab. Apakah kalian setuju bahwa Rizik Syihab dan penceramah-penceramah lainnya seperti Abdul Somad lebih pantas dikenai pasal penodaan agama dibanding dengan Panji Gumilang? Abdul Somad sudah jelas menghina agama lain dengan mengatakan di salib ada jin kafir. Akan tetapi Abdul Somad dilindungi oleh ormas MUI, dan Abdul Somad seharusnya pantas untuk dikenakan pasal penistaan agama. Apakah kalian setuju dengan perkataan Panji Gumilang yang mengatakan ormas MUI adalah sarang teroris? Ayo like video ini. Jumlah like menunjukkan dukungan kalian terhadap perkataan Panji Gumilang yang mengatakan ormas MUI merupakan sarang teroris. Jika kalian suka dengan apa yang saya sampaikan, pastikan Anda semua menekan like di video ini sekarang juga. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong.